Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat siang. Selamat datang di studio podcast Indramayu. Karena ini masih awalan, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Valda Faila Martiza dan di sini saya bersama narasumber kita, yakni Ibu Nanda. Betul. Beliau adalah salah satu dosen profesi kebidanan di STIKes Indramayu. Sebelumnya, terima kasih banyak Ibu atas kesempatan dan hadirnya di sini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai ISPA, infeksi saluran pernapasan. Langsung saja kepada Ibu Nanda. Sebenarnya apa sih itu ISPA? Ya, baik. Kita sekarang materinya tentang infeksi saluran pernapasan akut ya, atau tadi disebut dengan Mbak siapa? Valda. Iya. Mbak Valda, bahwasanya ISPA itu merupakan kepanjangan dari infeksi saluran pernapasan akut, di mana ini merupakan penyakit yang menyerang bagian saluran pernapasan, baik di saluran pernapasan atas maupun saluran pernapasan bagian bawah. Yang mana kita ketahui bahwasanya kalau pernapasan bagian atas itu ada bagian hidung ya, kemudian ada laring, sinus ya, kemudian ada pita suara bagian tenggorokan. Nah, itu saluran bagian saluran pernafasan atasnya. Kemudian ada saluran pernafasan bawah yang biasa diserang oleh penyakit ISPA, itu adalah seperti contohnya trachea, kemudian bronchus, bronchiolus, dan alveoli. Nah, sehingga ISPA ini menyerang bagian-bagian saluran pernafasan gitu. Jadi kita di sini bahas tentang infeksi saluran pernapasan pada anak. Kenapa pada anak itu sangat rentan sekali untuk terjadinya infeksi saluran pernapasan? Karena kalau misalnya kita lihat anak-anak itu daya imunnya masih rendah ya, masih belum siap, kemudian mudah tertular penyakit. Oleh karenanya di sini kita harus menjaga anak-anak ini dari berbagai macam virus gitu. Ya. Apa sih Bu penyebab terjadinya ISPA? Ya, banyak sekali penyebab ISPA itu ya, tapi kalau misalnya secara ISPA itu disebabkan oleh karena virus, kemudian ada bakteri, ada jamur juga ya. Tapi di sini untuk penyebab-penyebabnya kenapa terjadi infeksi saluran pernapasan akut ini biasa disebabkan mungkin karena adanya kekurangan nutrisi pada tubuh. Karena kalau misalnya kita kondisinya fit, kondisinya sehat, tidak mungkin yang namanya virus atau bakteri bisa menyerang tubuh kita. Oleh karena itu kunci dari keberhasilan supaya hidup lebih sehat dan tidak terserang penyakit ya tadi kondisi imun kita yang kuat terlebih dahulu gitu. Nah, tadi ya penyebabnya tadi ada virus, jamur, kemudian ada bakteri. Bakteri yang biasa menyerang itu seperti contohnya Streptococcus ya, pneumonia. Kemudian kalau virus dulu kita pernah ya ada yang namanya corona. Ya, itu karena salah satunya coronavirus. Nah, itu biasa menyerang saluran pernapasan akut. Makanya kenapa kemarin itu waktu ada virus-virus corona, itu banyak sekali gejala-gejala yang ditimbulkan, yaitu menyerang pada saluran pernafasan. Akhirnya ada yang sesak nafas gejalanya. Ya tadi karena ada coronavirusnya itu. Gitu. Itu penyebab-penyebabnya. Sehingga dengan ini ya tadi kunci dari keberhasilannya harus nutrisi yang baik ya, kemudian olahraga supaya untuk menjaga stamina kita untuk lebih sehat lagi dan menjaga anak-anak kita supaya lebih sehat begitu. Baik, untuk penanganan utamanya yang terkena ISPA itu apa ya Bu? Ya, untuk penanganannya di sini tergantung dari jenis ISPA yang dialami. Karena saya jelaskan terlebih dahulu untuk klasifikasi dari ISPA itu kalau pada anak ya ada untuk klasifikasi anak yang ISPA di bawah kurang dari 2 bulan. Itu klasifikasinya ada pneumonia dan bukan pneumonia. Sehingga itu nanti penanganannya sesuai dengan dari diagnosa yang
diambil ya. Kemudian kalau misalnya lebih dari 2 bulan sampai dengan kurang dari 5 tahun itu ada pneumonia berat, pneumonia dan bukan pneumonia, sehingga penanganan pun tergantung dari gejala-gejala yang ditimbulkan. Contoh misalnya gejala-gejala itu ada gejala ISPA itu ya seperti ringan, sedang dan berat. Kalau untuk yang gejala ringannya ya, misalnya contoh seperti batuk ya, batuk, pilek, kemudian serak misalnya suaranya, itu udah kondisi-kondisi yang menyerang infeksi saluran pernapasan. Kemudian bisa menimbulkan panas. Nah, itu yang biasa timbul gejala ringan. Nah, itu udah tuh langsung tuh kalau udah kayak gitu udah waspada, jangan sampai terjadi lebih akut lagi gitu ya. Kemudian ada gejala sedangnya ya. Gejala sedang itu selain panas ya, kemudian ada juga misalnya nafasnya lebih cepat. Napasnya lebih cepat. Kalau misalnya untuk bayi yang kurang dari 2 bulan itu biasanya 50 sampai 60 kali per menit ya. Kalau misalnya lebih dari 2 bulan sampai dengan 5 tahun itu lebih dari 60 kali per menit gitu. Kemudian kalau misalnya pneumonia itu biasanya tenggorokannya kalau kita periksa bagian dalamnya itu ada kayak radang ya, jadi memerah gitu di bagian tenggorokannya. Nah, itu udah yang pneumonia. Kemudian ada pneumonia beratnya. Tapi selain gejala-gejala pneumonia yang sedang tadi, itu ada tarikan dinding dada yang dalam gitu, bagian dadanya. Nah, jadi penanganan itu tergantung dari gejala yang ditimbulkan, sehingga kita bisa secara khusus untuk menangani sesuai dengan kondisi pasiennya. Tapi di sini penanganan yang harus kita jaga gitu ya. Kita lihat dulu ya, karena memang penyebab-penyebab ISPA tadi bisa disebabkan karena tadi ya nutrisi yang kurang, kemudian daya tahan tubuh yang nggak baik gitu. Nah, bisa juga terjadi karena faktor lingkungan gitu. Kita pernah lihat yang namanya kondisi suatu masyarakat ya, di mana di situ pemukimannya terlalu padat, sanitasi untuk lingkungannya juga jelek ya, kemudian polusi udaranya juga nggak baik. Nah, itu yang memang bisa menyebabkan faktor terjadinya ISPA itu tinggi di suatu daerah gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari lingkungannya seperti itu ya, penanganannya ada di sana gitu ya. Oke. Ya, baik. Jadi apa ya Bu yang dapat kita lakukan agar terhindar dari penyakit ISPA? Nah, itu. Kalau misalnya kita bagaimana sih cara menghindarinya? Ya tadi yang pertama, kalau misalnya kita dari segi seorang tenaga kesehatan ya, kita jangan lupa memberikan, pertama adalah edukasi kepada masyarakat terlebih dahulu. Dengan kita memberikan edukasi, masyarakat jadi tahu, sehingga masyarakat pun akhirnya lebih waspada dan lebih memperhatikan kondisi baik itu lingkungannya maupun di rumahnya gitu, apalagi kondisi gizinya gitu ya. Memberikan edukasi, kemudian mengadakan program kesehatan ibu dan anak ya, baik itu dari untuk ibu hamil, anak-anaknya, bahkan sampai yang balitanya juga harus dijaga kesehatannya ya. Dan satu lagi di sini adalah kesehatan lingkungan. Nah, ini untuk kesehatan lingkungan yaitu tadi edukasi untuk kesehatan lingkungan kepada masyarakat, bagaimana sih pemukiman yang baik itu, kemudian tempat tinggal yang memang ramah untuk anak-anak ya. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya memang sudah terjadi penyakit ISPA itu ya tadi ditangani sesuai dengan diagnosanya gitu tadi ya. Kalau misalnya gejalanya ringan, berat ataupun sangat berat sekali, nah itu ditangani sesuai dengan kondisinya. Biasanya kalau yang udah berat sekali itu kan udah langsung dirawat ya gitu. Begitu untuk penanganannya. Baik, Ibu, untuk apakah penderita ISPA itu bisa sembuh total? Ya,
bisa sembuh ya tadi ya. Jadi kita harus memperhatikan, apalagi ini seorang ibu dalam memperhatikan anak-anaknya ketika tadi sudah melihat adanya gejala ringan, ya harus segera konsultasikan gitu ya. Dan untuk yang mengalami pneumonia berat ya itu harus segera dirawat. Tapi bisa sembuh asalkan tadi harus penanganannya sesuai dengan kondisinya tadi. Jadi bisa sembuh total gitu. Karena memang infeksi saluran pernafasan akut ini bisa sembuh dan bisa saja sampai dengan mematikan atau bisa meninggal gitu. Makanya jangan sampai kita sebagai seorang tenaga kesehatan ketika kita mendapatkan kasus infeksi saluran pernafasan yang memang sangat berat gitu ya, itu harus segera dilakukan penata laksanaan dengan baik begitu. Baik, untuk pencegahan penyakit ISPA itu apa aja ya? Ya, untuk pencegahannya ya tadi sudah disampaikan juga, karena memang tipsnya supaya terhindar dari penyakit infeksi saluran pernafasan akut di sini, ibu-ibu apalagi yang mempunyai anak balita harus lebih waspada lagi ya. Perhatikan kondisi gizi anaknya ya, berikan nutrisi yang baik sesuai dengan standar ya, dimana kalau misalnya kita dulu mah 4 sehat 5 sempurna ya, kemudian kalau sekarang itu kan gizi seimbang gitu. Nah itu harus perhatikan itu, jadi jangan sampai tidak memperhatikan itu. Kalau misalnya yang memang mempunyai anak kurang dari 2 bulan ya berikan ASI secara eksklusif gitu ya, jangan sampai kita sembarang memberikan makanan pada anak-anak yang memang belum cukup untuk diberikan makanan gitu ya. Jadi harus memperhatikan gizi pada anaknya, kemudian lihat kondisi rumah, kondisi lingkungan. Nah ini bagi yang memang mempunyai keluarga ataupun suami yang merokok ya, jangan sampai nih ketika di dalam rumah, yaitu merokok di dalam rumah ya. Dan harus ada inisiatif bagi perokok ketika dekat dengan ibu hamil ataupun dekat dengan anak-anak ya, itu harus menjauh ya. Perhatikan untuk tempat merokok pun di sini kita sudah ada penyediaan tempat untuk merokok secara khusus ya. Dan di sini tempat-tempat umum juga di situ sudah ada keterangan dilarang merokok dan sebagainya. Kemudian apalagi ya, banyak sekali sih untuk pencegahannya, tapi yang jelas di sini yang harus diketahui oleh semuanya, mengerti dulu apa infeksi saluran pernafasan akut. Ketika sudah mengerti penyebabnya dari mana, biasa disebabkan karena apa, bagaimana faktor penularannya, nah ibu-ibu ini biasanya langsung bisa mencegahnya gitu ya. Oke. Baik, itu saja ya. Cukup ya hanya pesan aja ya buat semuanya, kalau misalnya memang sudah mengalami gejala-gejala ringan untuk infeksi saluran pernafasan, segera melakukan konsultasi, perhatikan diri dan perhatikan pola istirahat, pola gizinya ya, supaya tidak menambah parah dari penyakit yang awalnya ringan menjadi berat begitu. Terima kasih. Nah, itu dia dari penjelasan Ibu Nanda mengenai ISPA. Luar biasa sekali ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Nanda. Sama-sama. Yang sudah mau sharing banyak sekali ilmu untuk kita semua. Semoga podcast ini dapat mengetahui informasi untuk teman-teman semua. Mungkin itu saja dari kami dengan Ibu Nanda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih.